والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ولكم ومواتنا ومواتكم وموات المسلمين أجمعين. ثم إلى روح أبي عبد الله الحداد من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا. ثم إلى أرواح أولياء البلدة أن الله تغشاهم بر المغفرة بركاتهم وأسرار منورهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa alaika indal qudrati bitatawwu'i bil haji wal umrah ka ghairihima minal kurubat. Faqad warada 'anillah ta'ala annahu qala inna 'abdan qad sahhahtu jismahu wa akthartu malahu ta'ti alaihi khamsatu a'wam wa la yahdu alayya la abdu su. Al-hadits bimakna wa alaika inda iradatika al-masir ila al-haji bi ta'allumi wajibatihi wa sunanihi wa adhkarihi wa bi ta'allumi adillatil qiblah wa rukhasis safar wa adabihi wa ma yuqalu fihi min al-adhkar wa la taj'al qasdaka al-hajjah mushtarakan bainahu wa bainat tijarah bal yanbaghi an la yashabaka syai'un min mata'id dunya illa ma taksidu infaqahu fi muddati safarik wa in kana wala budda fastanib akhdha ma yashghuluka an ada'il manasiki ala wajhiha wa ta'dimi sya'airillahi kama yanbaghi ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa arda. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa alaika, dan hendaknya kamu indal qudrati, ketika mampu, bitatawwu'i, melaksanakan sunnah bil haji wal umrah, dalam perbuatan haji dan umrah. Ka ghairihima minal gurubat, sama dengan selain haji dan umrah daripada cara-cara ibadah dan pendekatan diri kepada Allah. Setelah melaksanakan haji wajib, maka jika mampu, laksanakan juga haji sunnah. Begitu juga umroh wajib sudah dilaksanakan, maka laksanakan umroh sunnah. Faqad warada 'anillah ta'ala annahu qala, telah datang riwayat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berarti hadits qudsi. Firman Allah, inna 'abdan, sesungguhnya ada seorang hamba, qad sahhahtu jismah, aku sehatkan badannya, wa aktsartu malah, aku limpahkan hartanya, ta'ti alai khamsatu a'wam, dia datang 5 tahun, tambah umurnya 5 tahun, wala yaghdu alai, dia tidak mau pergi untuk mengunjungi aku, artinya melaksanakan haji atau umrah, la abdusu, maka itu adalah hamba yang jelek, hamba yang jahat, kata Allah. Ya kalau mampu, kalau bisa 5 tahun sekali umrah atau 5 tahun sekali haji. Tapi itu semuanya kamu laksanakan kalau mampu, jangan memaksakan diri, dan dari rezeki yang halal, serta udah amalan-amalan yang lebih afdol udah dilaksanakan. Contoh, masih ada keluarga yang perlu dibantu, apalagi orang tua, karena kepingin haji sunnah, nggak peduli dengan keluarganya walaupun terbengkalai, nggak peduli dengan orang tuanya walaupun menderita. Lah ini nggak benar. Karena itu laksanakan haji dan umrah ketika kamu mampu, minimal 5 tahun sekali. Ya, baik. Wa alaika inda iradatika al-masira ilal hajj,
Dan hendaklah kamu ketika mau melaksanakan berangkat haji bita'allumi wajibatih wa sunanih wa adkarih, untuk mempelajari wajib-wajibnya haji, sunnah-sunnahnya haji, dan zikir-zikir yang dibaca waktu haji. Wa bita'allumi adillatil qiblah, dan mempelajari cara mengetahui kiblat. Kalau sekarang gampang. Kenapa? Perjalanannya cepat sekarang, nggak sampai 24 jam. Cuma permasalahannya kadang-kadang meninggalkan sholat. Lah ini nggak benar. Untuk haji meninggalkan sholat. Dosanya sholat, meninggalkan sholat sekali itu dengan haji 1000 kali nggak bisa ditukar, nggak bisa disetip itu dosanya. Dengan haji sekalipun 1000 kali. Karena itu sholat diperhatikan. Gimana sholatnya? Lah pelajari dulu. Jangan asal berangkat ente. Berangkat ke haji nggak sholat, datang ke sini pakai serban segede-gedenya. Nggak bener. Wa bi ta'allumi rukhasis safar, dan belajar tentang rukhsah-rukhsahnya safar. Gimana ya kalau jamak, gimana kalau gosor? Dipelajari, jangan nanti akhirnya gosor terus ada di sana. Jamak terus ada di sana. Belajar gimana caranya supaya benar. Wa adabih, dan belajar tentang adab-adabnya haji. Tata cara haji yang sebenarnya, yang lengkap, yang bagus itu gimana? Wa ma yugalu fihi minal adhkar, dan apa yang dibaca daripada zikir-zikir. Haji ini ibadah. Haji ini bukan rekreasi. Haji ini adalah bukan karena ingin berkunjung di satu kota. Tapi haji ini adalah niat ibadah. Ibadah itu membutuhkan selain amalan dohir juga amalan batin. Sholat ada ruku, ada sujud, ada bacaan fatihah, tapi perlu amalan batin hati, yaitu khusyuk dalam hatinya, hadir dan tadabbur, meresapi makna-makna bacaannya. Haji itu ada tawaf, ada sa'i, ada macam-macam ada di sana. Cuma perlu adab. Apa yang harus kamu hadirkan dalam hati kamu, dalam tawaf, dalam sa'i, ada di Arafah. Bukan hanya sekedar bacaan dan yang duduk ada di Arafah begitu. Perlu juga memperhatikan adab-adabnya bagaimana. Untuk supaya haji itu bisa mantap, khusyuk, dan hati juga hadir dalam pelaksanaan haji, Imam Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitab Ihya Ulumuddin memperinci tata cara haji. Ketika seseorang mau berangkat haji keluar dari rumahnya, akan menuju ke Makkahul Mukarramah, dia berpisah daripada keluarganya, keluar daripada lingkungannya, berpisah daripada teman-temannya, berpisah daripada istri atau suami atau orang tua, anak-anaknya. Hendaknya dia mengingat kalau itu perjalanan haji adalah sementara, dan keluarga kamu, teman-teman kamu berharap datangnya kamu, maka ketahuilah sebentar lagi juga kamu akan mengalami masalah yang sama. Kamu akan dikeluarkan dari rumah dan akan pisah daripada keluarga, dari anak-anak kamu, orang tua kamu, atau famili kamu, teman-teman kamu, dan kamu tidak diharapkan untuk kembali lagi karena kamu udah berangkat menuju ke akhirat, yaitu al-maut, kematian.
Berangkat haji diiringi dengan tangisan, diiringi dengan doa. Berangkat Anda ke akhirat juga akan diiringi dengan tangisan. Cuma bedanya kalau haji ditunggu kapan datang, dipeluk kalau datang. Tapi kalau udah berangkat ke akhirat datang lagi semburat. Nggak ada yang meluk lagi. Kemudian sebelum berangkat bagaimana orang yang haji? Sebelum berangkat bagaimana orang yang haji minta doa kepada orang-orang yang soleh? Mungkin berpesan sama keluarga, jangan lupa bacakan Yasin setiap hari 41 kali. Supaya selamat, nggak ada rintangan di tengah jalan. Kalau perlu wasiat sama anaknya, kumpulkan anak yatim ya, doakan kita. Sholat jangan lupa, nanti habis sholat doakan bapak, emak, atau saudara, atau kami yang haji untuk selamat, kembali dalam keadaan selamat. Pernah Anda mendudukkan anak-anak Anda, bentar lagi aku mati, jangan lupa doakan saya biar selamat. Jangan lupa anak-anakku bacakan Yasin ya, sholat berjamaah, diajarkan kepada anak-anaknya doa supaya dia kalau dia mati dirahmati oleh Allah. Kenapa? Risikonya kalau haji mungkin pesawat ada badai, cuaca buruk, atau mungkin bisa terlantar ada di negeri orang, atau sakit ada di tengah jalan. Risikonya ke akhirat ada azab kubur, ada pertanyaan mungkar nakir, ada hisab, ada timbangan amal. Bukankah itu lebih berisiko berat? Sehingga Anda berangkat haji minta doa, Anda ingat ya Allah, bentar lagi Anda juga harus berpisah sama anakku, tapi sekarang sementara, bentar lagi akan selama-lamanya. Ya Allah, sebagaimana aku berharap selamat haji, kembali dengan selamat, maka aku juga bermohon kepadamu ya Allah, husnul khotimah dalam wafatku dan selamat sampai ke surgamu. Begitu. Berangkat sampai ada di bandara, ada kendaraan khusus terbang kendaraannya, menyampaikan dari Surabaya misalnya ke Saudi Arabia. Anda berangkat ke akhirat juga begitu, disediakan kendaraan khusus terbang, tapi nggak pakai mesin. Ada yang dari aluminium, ada yang dari kayu, ada yang dari besi. Al-katilu wal pundusau. Mau nggak mau? Itu kendaraan umum itu. Kemudian Anda kalau udah mau haji sampai di miqat, maka dicopot semua pakaian. Yang seneng batik, copot batiknya. Yang bangga dengan pakaian seragam PNS atau polisi atau TNI, copot. Nggak perlu pakai pakaian itu semuanya. Yang pakai sepatu, copot. Yang laki-laki biasanya pakai kopiah, pakai copot. Copot semuanya. Jenderal-jenderal yang haji dan umrah itu nggak pakai bintang di atasnya. Begitu juga perempuan-perempuan yang macam-macam pakaiannya model-model, copot. Ganti pakaian khusus putih-putih semuanya. Yaitu baju ihram. Begitulah juga jika terjadi miqat hidup, sampai kita di miqat hidup, copot semuanya. Jasnya presiden, celananya presiden, copot. Sama pakaiannya presiden dan tukang becak, yaitu kain kafan. Pakaiannya sama, putih-putih. Enggak ada yang pakai warna-warni. Tuh lihat bagaimana.
perjalanan menuju haji. Ada di perjalanan haji, ya Allah, macam-macam kegelisahan. Naik kapal, baca-baca. Ada goncangan sedikit, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca-baca, syahadu la ilaha illallah, syahadu Rasulullah. Sampai turun, lega, alhamdulillah. Pulang juga begitu. Pikirkan juga dalam menuju ke akhirat, macam-macam rintangannya. Anda sebentar lagi akan ketemu Israel. Anda akan masuk dalam kubur. Anda akan ketemu Mungkar dan Nakir. Anda akan dibangkitkan di hari kiamat. Anda akan diadili oleh Allah. Anda akan diberikan buku laporan amal. Anda akan ditimbang amalnya. Ya apa itu semuanya kalau terjadi? Bukankah setiap saat Anda berpikir ada musibah, Anda langsung minta doa? Tapi ketika Anda ingat itu semuanya, kenapa kok tidak minta doa selamat kepada Allah? Padahal itu pasti Anda akan alami. Sampai ada di tujuan kota Mekah, Anda berarti sampai ada di daerah yang dimuliakan oleh Allah. Anda di situ berharap aman, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kota Mekah itu adalah aman. Begitulah juga ketika kita semuanya sampai pada saatnya ajalnya, maka Anda jika membawa iman, Anda akan menjadi orang yang aman. Berharaplah Anda keluar daripada kehidupan dunia dalam keadaan aman. Karena itu pertahankan iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika kamu melihat Ka'bah, kamu berkeinginan mencium Ka'bah, merangkul Ka'bah, mendekat dengan Ka'bah. Ingatlah nanti di akhirat kamu akan nampak surga. Maka kamu akan berharap masuk ke dalam surga. Tapi yang menghalangi adalah dosa-dosa Anda. Dosa-dosa Anda yang akhirnya menjadikan Anda terpelanting masuk ke neraka jahanam nantinya. Karena itu jika Anda ingin masuk surga, maka ingatlah, janganlah berbuat dosa. Nabi Adam dalam surga melanggar yang dilarang oleh Allah, makan pohon yang dilarang, maka dikeluarkan dari surga. Apalagi yang di dunia kepingin masuk surga, kemudian banyak maksiat, melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Hati-hati. Surga adalah bagi orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Disediakan bagi orang bertakwa, yaitu yang melaksanakan ajaran agama dan meninggalkan larangan-larangan agama. Ketika Anda melaksanakan tawaf, ketahuilah, orang yang haji dan umroh tawaf itu bukan yang penting itu badannya, tapi juga hatinya. Tawaf itu adalah menyerupai ibadahnya para malaikat Allah ada di Baitul Ma'mur. Bagaimana para malaikat Allah mengelilingi ada di Baitul Ma'mur. Dan ketahuilah, mereka, para malaikat Allah adalah makhluk-makhluk Allah yang selalu mengagungkan Allah. Disitulah kamu jadilah makhluk-makhluk yang mengagungkan Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo lirak-lirik. Tawaf ambil ngelirik. Kadang-kadang saya ini heran dengan orang yang haji. Yang diceritakan, wahyu-wahyu wongi. Motomu iku sik obrai. Yang khusyuk, agungkan Tuhan kamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kamu tadi itu
menjadi orang yang berharap karena banyak kesalahan. Kamu salah misalnya ada di pekerjaan kamu, maka direktur negor kepada kamu, kenapa kamu melakukan kesalahan? Mungkin kamu minta maaf, saking perlunya minta maaf sampai diciumi orangnya. Minta maaf, saya minta maaf, jangan dipecat saya, jangan dipecat. Kenapa? Berharap si direktur ini kasihan sama dia, dimaafkan. Begitulah juga, ingat dosa-dosa kamu ketika kamu melihat Ka'bah. Berharap kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah ampuni dosa saya. Anda cium Hajar Aswad, Anda cium itu Ka'bah. Kenapa? Berharap Allah rahmat kepada kamu dan Allah mengampuni dosa kamu. Jangan menjadi orang yang angkuh, udah punya salah, sih berbuat salah lagi. Salah sama direktur, ditegur, panggil sama direktur, ditegur, itu pun masih berbuat salah, masih nggak mau, kurang reken, tidur lagi misalnya di muka direktur, ya resmi dipecat itu orang. Karena itu ketika Anda melihat Ka'bah, mendekat Ka'bah, mencium Ka'bah, ingat dosa-dosa Anda, mohonlah maaf kepada Allah. Sebagaimana orang yang cinta dunia dan jabatan itu ketika berbuat salah, dia mohon maaf kepada atasannya. Baik. Ketika melaksanakan sa'i Safa wal Marwah, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, maka di situ hendaknya dia berpikir bagaimana orang kalau pingin dipilih oleh Allah. Kalau kira-kira kamu ngelamar pekerjaan atau kepingin naik pangkat, kamu akan tunjukkan kepada direktur kah, bos kah, juragan kah, atasan kah, pemimpin kah, bagaimana kamu itu orang yang loyal. Setiap saatnya datang, serius, keluar bersih-bersih, datang lagi, mondar-mandir, menunjukkan bagaimana keseriusannya, bahwa saya adalah orang yang paling khidmat, paling perhatian, paling loyal kepada Anda. Begitulah juga ketika Safa dan Marwah, mondar-mandirnya Anda jadikanlah seperti orang yang ingin diperhatikan sama Allah dan dipilih oleh Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah. Aja asal melaku tok keselion lih. Keseli. Sehingga setiap kamu melangkahkan kaki, saya melangkahkan kaki karena ingin menjadi orang yang lupa, enggak rasa sakit. Tapi kalau yang kamu rasakan, waduh ya, berapa meter ya? Haji model ini tua sih, entekno duit kalau gitu tuh. Atau Anda bisa berpikir timbangan. Nanti ada timbangan amal kebaikan dan amal kejelekan di akhirat. Yang ditimbang itu bukan beras, bukan gula, bukan emas, bukan perak, tapi amal soleh dan amal maksiat. Safa Marwah ibaratkan dua tempat timbangan, yang satu untuk kebaikan, yang satu untuk kejelekan. Ketika kamu tadi itu melihat timbangan saya ini yang baik sekian, mantapnya, bobotnya, lari ke timbangan kejelekannya sekian, loh kok tambah banyak, barangkali ada tambahan, lari lagi begitu. Sehingga ketika Safa dan Marwah, Anda ibarat melihat timbangan kebaikan kamu dan kejelekan kamu. Di situ kamu berpikir, banyak mana ya ingat saya sama Allah dan lupa saya? Banyak mana ya ibadah saya dan maksiat saya? Banyak mana ya pahala saya dan dosa saya? Banyak mana ya perbuatan baik saya dan pelanggaran saya? Ingatlah ketika kamu melaksanakan Safa dan Marwah, seperti kamu tadi itu menghadapi timbangan amal kamu. Siapa yang mantap timbangannya, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir
radiyah, maka dia dinyatakan dalam kehidupan yang menyenangkan. Wa man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa ternyata timbangan amalnya jelek, rendah, ringan, tapi timbangan kejelekannya bobotnya berat, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya ada di hawiyah. Wa ma adraka mahiyah, tahukah kamu apa tempat hawiyah? Bukan villa. Narun hamiyah, api yang membara, api yang membara. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Kemudian berangkat ke Arafah. Maka ketika ada di Arafah, kamu lihat bagaimana jumlah manusia begitu banyak. Dan di situ tidak ada kesibukan, tidak ada pasar. Di situ tidak ada yang berbicara dunia, kecuali orang-orang yang ngawur. Di situ semuanya tadarru, mohon kepada Allah, berzikir, minta, banyak yang menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah nanti manusia akan dikumpulkan di satu tempat, yaitu mahsyar. Mahsyar bukan berjuta-juta, mulai diciptakan manusia Nabi Adam sampai hari kiamat, dan jinnya, setannya akan berkumpul. Para malaikat turun dari langit untuk menyaksikan pengadilan Allah. Kira-kira kalau mau diadili, apa yang Anda harapkan? Antara vonis masuk surga dan vonis masuk neraka. Maka seharusnya saat itu orang tadi itu selalu mohon, ya Allah selamatkan aku, ya Allah maafkan aku, ya Allah ampuni aku, ya Allah jauhkan aku daripada adab-Mu, ya Allah, ya Allah. Begitu seharusnya. Ingat, sehingga ketika ada di Arafah, Anda benar-benar menjadi hamba yang merasa banyak dosa dan berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Fa idza afattum min Arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Berangkat ke Muzdalifah, mengambil batu-batu untuk merempah jumrah. Dari Muzdalifah pergi ke Mina, merempah jumrah Aqabah. Dan esok harinya melempar 3 Jumarat. Kalau ambil nafar awal 2 hari, kalau ambil nafar tsani 3 hari. Melempar Jumarat. Itu mengikuti jejak Nabi Ibrahim ketika dipengaruhi sama setan, dilempar. Dan mengingatkan Anda, musuh utama Anda itu adalah setan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Setan itu adalah musuh bagi kamu, jadikan musuh, jangan dijadikan teman dekat. Akrab sama setan. Bukan hanya dilupakan baca Quran, tapi diajak nyanyi. Mau. Bukan hanya dijauhkan dari masjid, tapi digabungkan ke diskotik dan kafe. Gelem. Hati. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa orang yang berpaling daripada berzikir kepada Allah, setan aku jadikan teman akrabnya dia. Sampai neraka sama-sama setan nanti. Hati-hati. Caranya bersikap kepada setan dengan bermusuhan. Anda yang haji ditatar oleh Allah. Nih, ayo lempari batu setan, lempari batu. Musuhi setan itu. Jangan kamu kasihan saat kena setan ini. Ojo. Karena setan belum pernah kasihan dengan Anda. Lempari batu. Semangat di sana, cetar, ceton, tesa batu nih sandali, ceplah. Sebenarnya bukan batunya, tapi pemantapan bagaimana kita harus betul-betul menghadapi dengan cara permusuhan untuk setan.
Aneh di sana setan dilempari, dek kene akrab ngedupetik maneng. Tetep ngerentenkan duit lagi. Apa ini haji model begini nih? Karena itu bawa semangat bermusuhan dengan setan setiap saatnya sampai akhir hayat. Tapi kalau di Pasuruan jangan melempari batu, puncur kabeh orang-orang ini. Tapi Anda lempar setan dengan bacaan Al-Quran, dengan berzikir, dengan ibadah, dengan iktikaf, dengan menghadiri majelis-majelis khair, dengan bersedekah, sehingga setan tidak berdaya kepada kamu untuk menguasai hati kamu. Kalau haji ini dilaksanakan, apalagi kalau kurban, wah, kalau kurban itu yang kamu bayangkan keharapan. Jangan kamu menjadi orang yang angkuh sombong. Kamu berharapan, ya Allah, sebagaimana dijanjikan oleh Rasulmu, orang yang berkurban tadi itu, sebagaimana dia kurbankan kambing, sapi kah, unta kah, seluruh badannya untuk amal kebaikan, jadikan seluruh badaku ya Allah akan bernasib baik. Kakiku, tanganku bernasib baik. Kenapa? Selamat dari nerakamu, dan anggota badanku semuanya masuk surgamu. Nggak ada yang tersisa. Begitu yang diharapkan orang yang korban. Itu gede-gedean sapi. Bukan ditampil-tampilkan. Dengan penuh harapan. Nah, kalau hajinya yang demikian ini, hajinya khusyuk jadinya. Nggak ada haji dengan sombong, haji dengan angkuh, haji dengan khusyuk, dengan penuh harapan. Lihat Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu anaknya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu anaknya Siti Fatimah, anaknya Sayyidina Ali, cucunya Rasulullah. Sayyidina Ali Zainal Abidin ini ibadahnya setiap hari satu malam 1000 rakaat. Wah, sampai disebut as-sajjad, ahli sujud. Itu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kalau haji, kalau sudah pakai ihram, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Kata-kata labbaik itu kalau ada orang dipanggil kemudian menyambut panggilan labbaik. Kalau saya panggil anak saya, ya fulan, maka anak saya menyatakan labbaik. Itu kalimat menyambut panggilan. Orang yang haji dipanggil sama Allah. Karena itu dia menyatakan labbaik Allahumma labbaik. Aku sambut ya Allah panggilanmu. Tapi Sayyidina Ali Zainal Abidin, kalau kita kan enggak, labbaik Allahumma labbaik, ambil goyang. Kalau Sayyidina Ali Zainal Abidin gemeter, labbaik Allahumma labbaik, pingsan kadang-kadang. Ditanya kenapa? Kenapa? Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, aku dipanggil sama Allah, aku ini menyambut. Tapi aku khawatir karena lihat banyak kesalahanku, Allah menyatakan la labbaik wala sa'daik. Aku enggak terima kedatangan kamu. Kira-kira kalau Anda dipanggil sekarang sama Kapolres, langsung bangga? Teluk Kapolres. Belum tentu, barangkali ada masalah kamu. Loh, yang beribadah model begitu takut. Sing dosane kaya ngene lho, kok gak takut. Masya Allah. Kalau hajinya begitu, maka itu yang akan bisa menjadikan haji itu mabrur. Kata Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang patut diberikan kecuali masuk surga Allah. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdir oleh Allah haji, umrah, dan mudah-mudahan yang melaksanakan haji Allah jadikan hajinya mabrur. Amin Allahumma amin. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bagi yang meninggal dunia, semoga Allah ampuni segala kesalahannya dan Allah terima amal kebaikannya. Bagi yang sakit, semoga Allah beri kesembuhan. Bagi yang sehat, Allah semoga menjauhkan daripada segala penyakit yang zahir maupun batin. Bagi yang hamil, mudah-mudahan insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala berikan keselamatan, melahirkan dengan selamat. Bagi yang punya hajat, Allah sampaikan semua hajatnya. Ala hadini yakunia salihah. Al-Fatihah.